jadi kali ini aku lagi ada di perjalanan menuju ke Sakapa Lembah Anai. Pindah lu dah, pindah ke situ lu dah, ke lapang tadi lu dah. Jalan lu zor deh. Dasarnya itu mengeluarkan APL atau sertifikat. Jadi APL dikeluarkan kemudian ditelusuri oleh pemilik lahan, kemudian keluar sertifikatnya. Inilah sebenarnya yang kawasan yang masjid dan bangunan yang baja itu. Kita melihat itu adalah yang 1,12 hektar. Yang BKSDA kita angkat topi dengan Pak Habib. Karena sejak beliau menjabat kepala balai itu serius dia menyelesaikan persoalan itu. Dan saya dengar sudah titik-titik terakhir akan diselesaikan, dibenahi lagi kawasan yang 11 kolam renang pemiliknya itu. Jadi itu karena berbatasan langsung dengan masjid dan sebagainya, ini yang memicu juga mereka membangun kawasan itu. Kenapa? Karena itu berada di atas sertifikat hak milik, Pak. Ini yang saya minta, kita minta waktu di Pangeran itu adalah kita tinjau sama-sama dengan pendataan Naratar, dan kemudian pendataan Naratar juga waktu itu sepakat untuk meninjau ulang keberadaan bekas. Bapak Kamalai ada Zoom dengan Pembina, jadi kami mewakili berdua dari unit kontak. Terkait dengan banjir tersebut, sebelum kami balai sebenarnya sudah memberikan 3 kali surat. Yang pertama, surat terkait klarifikasi mengenai sempadan oleh PT Hidayah Hotel ke kami. Dan yang kedua, yang pertama itu pada bulan Mei 2022, dan yang kedua pada 30 November 2022 kami dari Balai juga memberikan surat terkait pemberitahuan akan larangan membangun bangunan selain peruntukan pada Permen 8 nomor 22 pasal 28, dan kami juga melarang adanya bangunan baru di sepanjang sempadan Sungai Batanganai pada surat kedua tersebut, dan bangunan yang sudah dibangun agar segera dihentikan pembangunannya dan segera mengurus
kontak ke BWS 5 dan terkait dengan surat yang untuk mendapat pencermatan lebih lanjut sebelum nanti mungkin akan turun tim Satlakwasda dari kementerian untuk melakukan clearance terhadap permasalahan yang terjadi di dalam kawasan untuk nanti mendapatkan arahan-arahan pengelolaan selanjutnya, apakah melalui kemitraan konservasi, kemitraan pemulihan ekosistem, izin ataupun mungkin kerjasama. Barangkali mungkin itu sementara Pak klarifikasi yang dapat kami sampaikan terhadap permasalahan yang terjadi di kawasan turunan aturan UUJK tahun 2020 yaitu PP 24, di mana terhadap para pelaku usaha sudah kita lakukan inventarisasi dan identifikasi, kemudian kita lakukan analisa-analisa baik spasial, kemudian analisa ekologinya, stakeholder yang terkait di lingkungan kawasan sekitarnya. Jadi sehingga muncul bangunan-bangunan yang cukup seperti Sakapa itu, dan ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Dan mungkin tadi bisa ditampilkan tadi Pak Firman menanyakan tentang APL. Jadi bangunan-bangunan yang muncul sekarang ini Pak berada di hutan lindung Pak, di kawasan hutan lindung, tidak di APL. Tidak di APL, termasuk masjid itu. Jadi tadi disampaikan itu APL itu, jadi bangunan-bangunan yang ada sekarang berada di hutan lindung. Nah mungkin kita, saya pikir kita memang harus, kalau ini dibiarkan terus, saya malah mengkhawatirkan nanti ini akan banyak tumbuh dan oleh pemodal-pemodal yang kuat gitu. Nah mungkin jadi saya pikir rekomendasi kita mungkin ini Pak, memang harus ada minimal dihentikan. Jadi misalnya minimal Sakapa itu tidak boleh beroperasi, kayak gitu Pak. Jadi ada efek jerah sehingga yang lain tidak muncul lagi ada kegiatan seperti itu lagi. Takutnya karena itu menjadi riskan seperti menjadi daya tarik tersendiri gitu, sehingga malah membangun di tempat-tempat yang tidak seharusnya dibangun gitu Pak. Jadi rekomendasi kita saya pikir harusnya di yang seperti yang di taman-taman permandian itu tidak berkembang dengan masif karena dia berada di wilayah BKSDA. Nah jadi mungkin saya pikir mungkin yang pembangunan terutama di hutan lindung kami minta nih dinas kehutanan ini, karena di wilayah memang di wilayah berarti di wilayah yang punya kewenangan provinsi sebetulnya kan Pak hutan lindung. Nah mungkin itu kalau bisa saya pikir Pak mungkin itu dihentikan, kalau bisa dihentikan, jadi tidak boleh beroperasi lagi gitu Pak, sehingga tidak memunculkan lagi ada lagi yang mau membangun di tempat-tempat yang kita khawatirkan, karena tempat-tempatnya itu sebetulnya yang ada sekarang saya lihat itu fungsinya lindung. Dan kemudian juga untuk APL itu walaupun dia berada di APL, tapi untuk pembangunannya dia harus melihat pada kondisi sekitarnya gitu Pak. Jadi saya pikir Tanah Datar juga tidak akan bisa memberikan izin untuk kawasan yang budidaya yang bertentangan dengan kegiatan fungsi lindung di sekitarnya. Nah, mungkin gitu dari kami. Hasil dari rapat Dewan Sumber Daya Air Sumatera Barat sebagai berikut. 1. Perlu dilakukan evaluasi fungsi kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung terkait potensi risiko bencana, untuk dikembalikan menjadi fungsi kawasan lindung. 2. Perlu dilakukan identifikasi detail terhadap bangunan kafe Sakapa dan sekitarnya yang berada di kawasan hutan lindung. 3. Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan kementerian terkait yakni ATR BPN, KLHK, PUPR, bersama masyarakat di sekitar Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Datar. 4. Perlu adanya penindakan atau penegakan hukum terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin dan melanggar aturan. 5. Melakukan penetapan batas sempadan sungai di Sungai Batang Anai Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Datar dengan melibatkan aparatur penegak hukum.